Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rasya Kurniame Paleri dengan NIM 2502734. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok kami. Kami akan membahas materi mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi manusia. Kelompok kami itu terdiri dari Salma, Saika, dan saya sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Untuk pemaparan bagian pertama akan disampaikan oleh Salma. Waktu dan tempat saya persilakan. Tuh, perkenalkan saya Salma Tusadiah dengan NIM 2502738 dari kelompok 3. Saya akan membacakan materi dari faktor yang mempengaruhi persepsi manusia, poin A dan B. Langsung saja masuk kepada poin A. Poin A adalah faktor internal. Faktor internal itu sendiri adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yang mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan stimulus. Nah, faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologis maupun fisiologis seseorang. Selanjutnya yaitu adalah komponen faktor internal. Komponen faktor internal ada beberapa. Ya, yang pertama yaitu pengalaman. Pengalaman masa lalu membentuk kerangka berpikir seseorang saat memaknai stimulus. Contohnya, anak murid yang sering dimarahi atau yang pernah dibantah oleh guru akan tegang menghadapi seorang guru. Selanjutnya yaitu motivasi dan kebutuhan. Nah, kebutuhan yang kuat membuat seseorang lebih peka terhadap stimulus yang relevan. Contohnya yaitu orang yang lapar akan lebih cepat melihat sebuah restoran. Nah, yang ketiga yaitu emosi dan mood. Keadaan emosi mempengaruhi cara seseorang menafsirkan situasi. Contohnya, saat bahagia, semua masalah terasa lebih ringan. Nah, yang keempat, sikap, nilai, dan kepercayaan. Sistem nilai dalam diri memfilter cara seseorang melihat dunia. Contohnya yaitu orang yang tidak suka kucing akan melihat kucing sebagai pengganggu. Selanjutnya yaitu harapan. Apa yang kita harapkan sering mempengaruhi apa yang kita lihat. Contohnya jika diberitahu makanan itu mahal, makanan itu terasa lebih nikmat. Yang keenam, kondisi fisik dan indera. Kondisi biologis juga mempengaruhi persepsi. Contohnya orang rabun akan sulit melihat tulisan yang jauh. Nah, yang ketujuh yaitu yang ketujuh yaitu perhatian. Seseorang akan lebih mudah memusatkan perhatian pada hal-hal yang mereka minati atau mereka suka. Contohnya yaitu desain poster konser musik metal akan menarik perhatian komunitas-komunitas pencinta musik metal. Yang poin kedua atau yang B, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini bisa juga disebut faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari karakteristik stimulus yang diamati. Stimulus yang lebih menonjol akan lebih mudah dipersepsi. Nah, ada beberapa juga komponen faktor eksternal. Yang pertama yaitu ukuran. Besar kecilnya suatu objek itu sangat mempengaruhi. Contohnya billboard besar lebih mudah dilihat daripada billboard yang kecil. Nah, yang kedua yaitu warna. Warna yang mencolok akan lebih mudah dilihat atau lebih cepat menarik perhatian seseorang. Contohnya, diskon warna merah lebih menarik perhatian daripada abu-abu. Contohnya, yang ketiga yaitu intensitas. Semakin kuat stimulus, semakin mudah disadari. Contohnya, suara keras lebih cepat kita sadari daripada suara yang kecil. Nah, yang keempat yaitu gerakan. Objek yang bergerak lebih menarik perhatian kita atau lebih menarik dibandingkan objek yang diam. Contohnya yaitu iklan video lebih menarik daripada foto statis atau gambar statis. Nah, yang kelima yaitu kontras. Perbedaan mencolok antara objek dengan latarnya, contohnya teks hitam di latar yang putih. Nah, yang keenam kebaruan. Hal yang baru atau unik lebih cepat menarik perhatian. Contohnya desain kemasan unik lebih menarik perhatian di rak toko. Lebih cepat terjual mungkin. Nah, yang ketujuh yaitu pengulangan. Stimulus yang sering muncul lebih mudah diingat. Contohnya yaitu jingle iklan yang sering diputar jadi mudah dihafal. Baik, mungkin sampai situ saja. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Terima kasih kepada Salma atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saika. Kepada Saika dipersilakan. Selanjutnya, C. Faktor situasional. Yang pertama, pengertian. Pengertian faktor situasional adalah faktor yang mempengaruhi persepsi yang berasal dari kondisi lingkungan. Kedua, ada komponen faktor situasional terdiri dari 5. Yang pertama, waktu. Waktu mempengaruhi kesiapan dan interpretasi. Contohnya, kopi akan terasa lebih nikmat di pagi hari. Yang kedua, lingkungan fisik mempengaruhi persepsi. Contohnya, musik keras dianggap wajar di konser, sedangkan di perpustakaan itu dianggap tidak wajar. Yang ketiga, ada situasi sosial. Siapa yang hadir mempengaruhi persepsi atau penafsiran.
Contohnya, ketika kita bercanda dengan teman itu dianggap lucu, sedangkan bercanda dengan dosen bisa dianggap kurang sopan. Keempat, budaya. Latar budaya membentuk makna stimulus. Contohnya, kontak mata langsung di Barat dianggap sebagai percaya diri, sedangkan di Asia dianggap kurang sopan. Yang kelima, ada kondisi lingkungan, termasuk pencahayaan, kebisingan, kepadatan. Contohnya, bayangan di tempat gelap sangat menyeramkan. Yang selanjutnya ada D, pengaruh faktor usia dalam mempersepsi. Usia bukan hanya soal angka, tetapi juga soal perkembangan biologis dan akumulasi pengalaman. Cara bayi melihat dunia dengan kakek dan nenek kita sangat berbeda. Pada masa kanak-kanak, anak-anak cenderung mempersepsi dunia secara konkret dan terbatas pada apa yang mereka lihat saat itu. Contohnya, seorang anak kecil mungkin menganggap bulan mengikuti dia saat berjalan. Yang kedua, ada masa remaja. Di fase ini, pengalaman hidup mulai banyak, sehingga individu lebih cepat mengkategorikan informasi. Contohnya, saat melihat mendung, orang dewasa akan mempersepsi bahwa ia harus membawa payung. Yang ketiga ada masa lansia, di mana mereka lebih fokus pada informasi yang bermakna secara emosional. Contohnya, ketika pendengarannya sudah menurun, seorang lansia mungkin bisa salah mempersepsi orang lain yang datar sebagai teriakan atau marah. Terima kasih kepada Saika atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian berikutnya. Pada poin E, pengaruh kondisi fisik terhadap persepsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaruh kondisi fisik nih terhadap persepsi. Kondisi tubuh ternyata bisa memengaruhi cara kita melihat dan menilai sesuatu. Misalnya, saat kita sedang lelah, lapar, haus, atau sakit, respon kita itu terhadap lingkungan bisa berbeda dibanding saat kondisi tubuh kita sedang fit. Jadi, apa yang kita rasakan secara fisik juga berpengaruh pada cara kita mempersepsikan suatu hal. Setelah kondisi fisik, ada juga kondisi psikologis yang tidak kalah berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Pada poin F, kondisi psikologis berkaitan dengan perasaan dan pikiran kita. Suasana hati, ekspektasi, bahkan rasa stres atau cemas bisa membuat seseorang menafsirkan situasi yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi, persepsi tidak hanya mempengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar kita, tapi juga oleh kondisi mental yang sedang kita alami. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi manusia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan manfaat. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Saya selaku moderator mewakili kelompok mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.